Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, setelah sekian lama ya, kita berjumpa lagi di channel Lensa Psikologi Sufi, dan kami mohon maaf kalau kemarin ada yang menunggu update-nya. Baik, langsung saja. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting karena ini merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi manusia yang menjalani kehidupannya di muka bumi ini. Dengan berbagai macam misterinya yang kita tahu sendiri bahwa selama ini tidak ada habis-habisnya pencarian terhadap jawaban atas misteri-misteri itu, termasuk pada diri manusia sendiri. Ya, tema kita kali ini adalah pendidikan. Tentang hakikat pendidikan yang mana ia adalah suatu hal yang sangat berharga, namun sekaligus bisa berbahaya, terutama bagi seorang anak. Nah, mengapa demikian? Mari kita bahas dan renungkan bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian pastinya memahami bahwa kita semua terlahir sebagai bayi yang dalam tanda kutip suci. Ada pula yang menyebutnya sebagai kertas putih di dalam teori tabula rasa, ya di psikologi demikian. Kita tahu itu dan sadar benar tentang hal itu. Namun, mungkin ada satu hal yang jarang kita pikirkan dan kita renungkan. Sadarkah kita bahwa sesungguhnya seluruh bayi yang suci ini, katakan saja demikian ya, dengan turunnya ia ke muka bumi ini, ia pun lambat laun mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Secara otomatis demikian. Tatkala bayi mungil itu lahir, walaupun mendatangkan rasa sakit yang amat perih bagi ibunya, tangisannya pun mendatangkan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, lantas ia pun dibersihkan, kemudian dikenakan pakaian yang nyaman, hingga ia pun tampak indah di setiap mata yang memandangnya. Orang-orang pun ingin menggendong, memeluk maupun menciumnya karena mereka sangat mencintainya. Nah, dan ketika ia tumbuh menjadi anak kecil yang baru bisa berjalan, ketika ia datang kepada kita dengan langkah yang masih tertatih-tatih begitu, kita pun kan merasakan keimutan dari tingkah lakunya itu kan ya, ada kelucuan juga di situ, sehingga kita pun menyambutnya dengan gembira sambil menciumnya. Nah, namun ketika waktu terus berjalan dan bayi yang lucu dan imut itu pun berkembang menjadi anak-anak, remaja, dewasa, mungkin hingga lansia. Ironisnya, tidak semua dari bayi yang suci itu bisa berkembang ke arah yang baik atau sehat, baik secara fisik, kognitif, emosional, lebih secara spiritual. Di mana di antara bayi-bayi yang suci itu, mereka ada yang tumbuh sebagai, pencuri, kemudian juga ada yang menjadi pembegal, perampok, pemerkosa, atau pezina juga, pembunuh, seorang koruptor, penipu, dan lain sejenisnya. Di mana orang-orang pada umumnya pun tidak ingin hal semacam itu ada. Kita tidak menyukainya, bahkan ada yang berharap mereka sebaiknya dieksekusi saja. Nah, betapa berbanding terbaliknya kan ya hal itu dengan kondisi saat mereka baru dilahirkan. Hanya sebagian saja mungkin di antara semua bayi yang terlahir di muka bumi ini yang bisa berkembang dengan relatif cukup baik dan sehat gitu. Namun pada kenyataannya mayoritas dari mereka pun tidak bisa dalam tanda kutip mempertahankan kondisi sucinya itu. Hanya sedikit darinya yang dalam tanda kutip lolos atau lulus dari ujian di alam dunia ini. Mengapa hal itu bisa terjadi? Jangan kaget, tidak lain dan tidak bukan, salah satu yang sangat berkontribusi adalah pendidikan. Yang umumnya kita melihatnya sebagai sebuah uluran tangan dari orang lain yang telah lebih ahli dan berpengalaman untuk menuntun dan mendidik manusia pada sebuah bidang yang mereka butuhkan kan ya. Nah, namun sesungguhnya pendidikan tidaklah sekadar berjalan dengan tuntunan yang bersifat aktif dari orang lain seperti itu. Dalam wujudnya yang nyata, pendidikan itu adalah sebuah proses yang terus berjalan dan terbentuk dari interaksi manusia dengan lingkungannya, yang bisa membuat dirinya mengalami perubahan dalam bentuk pertambahan, pengurangan, maupun penggantian sesuatu hal yang ada di dalam diri manusia itu, baik di tingkat spiritual yang berhubungan dengan kesadarannya terhadap Tuhan, di tingkat emosional atau perasaan di dalam hatinya,
di tingkat pikiran atau kognitifnya ya, yang berisi memori, kenangan, pengalaman hidup, persepsi atau pemahaman mereka akan suatu hal, juga di tingkat cara berbicara serta tingkah laku manusia, di mana pendidikan itu bisa berjalan dengan kita sadari maupun tanpa kita sadari, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Nah, sehingga disinilah kita perlu berhati-hati dan meningkatkan kepekaan serta pemahaman kita terhadapnya. Nah, apakah yang ada di depan Anda, di depan anak Anda, keluarga Anda adalah suatu hal yang bisa mendidik dengan baik atau tidak, itu perlu kita perhatikan. Apakah yang kita dan mereka semua lihat, dengar, rasakan, dan lain-lain adalah suatu hal yang baik atau tidak? Apakah yang kita lakukan, kita ucapkan itu juga merupakan suatu hal yang bisa mendidik dengan baik atau tidak? Kita perlu mempelajari dan memahami semua itu. Nah, dan sebagai orang dewasa, kita mungkin masih bisa memilih dan belajar dengan baik akan hal yang ada di lingkungan kita. Walaupun mungkin nyatanya juga masih banyak yang kesulitan akan hal itu, karena cenderung terbawa oleh dampak pengalaman hidupnya di masa lalu, begitu. Namun, untuk seukuran bayi, anak-anak, bahkan para remaja, karena kesadaran dan kehendak mereka belum sempurna, mereka masih sulit bahkan tidak bisa melakukan hal semacam itu, sehingga sangat berpotensi untuk mendapatkan hal-hal yang sebenarnya tidak memberinya manfaat, tidak memberi mereka manfaat, bahkan malah memberinya mudarat atau bahaya yang tidak mereka sadari, baik untuk diri mereka saat itu maupun untuk mereka di masa yang akan datang gitu. Ada sebuah kalimat yang cukup terkenal di dalam akademi psikologi ya, sebuah kalimat dari seorang ilmuwan psikologi behavioristik bernama Watson. Kurang lebih kalimatnya demikian: berikan aku selusin bayi yang sehat dan tegap, dan aku akan membesarkan mereka dalam duniaku sendiri, dalam lingkunganku sendiri gitu maksudnya, yang telah kutentukan. Akan kupilih satu dari mereka secara acak dan melatihnya menjadi berbagai jenis spesialis yang telah kutentukan. Dokter, pengacara, artis, kepala dagang, dan bahkan pengemis dan pencuri. Tanpa menghiraukan bakat, kegemaran, kecenderungan, kemampuan, panggilan hati, dan ras keturunan mereka. Begitu. Nah, sebentar. Mungkin Anda yang belajar psikologi akan berpikir bahwa itu adalah pandangan kontroversial seorang penganut mazhab psikologi behavioristik ya. Kalau kita bicarakan hal itu nanti akan kemana-mana dan semakin panjang. Poin utama yang ingin kami sampaikan dengan kalimat Watson itu adalah bahwa makhluk bernama manusia itu, terutama saat ia masih bayi, anak-anak, bahkan mungkin hingga remaja, ia bisa dididik ke arah yang baik maupun ke arah yang buruk bila ada orang yang menyengaja melakukan hal itu, dan atau mereka manusia tadi bisa terdidik untuk berkembang ke arah yang baik maupun ke arah yang buruk, ke arah yang sehat maupun yang tidak sehat secara psikologis. Bila interaksi manusia dengan lingkungannya terjadi tanpa kontrol, dibiarkan bebas gitu saja. Misalkan saja seorang anak kecil yang sejak bayi dibiarkan bebas hidupnya gitu. Nah, tanpa kontrol yang baik terhadap apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka makan, apa yang mereka lakukan, hingga akhirnya mereka dalam tanda kutip tanpa sengaja telah tumbuh ke arah yang bisa baik, namun potensi terbesarnya ialah ke arah yang buruk, minimal ke arah yang tidak sehat, yang menghambat perkembangannya. Mengapa demikian? Karena suatu hal yang tidak dikontrol akan cenderung menimbulkan kekacauan atau ketidakjelasan, yang minimal akan menghambat perkembangan bayi atau anak itu tadi. Karena setiap tahap perkembangan itu sesungguhnya terdapat yang namanya kebutuhan perkembangan, baik perkembangan secara fisik, kognitif, emosional, maupun spiritual. Contoh mudahnya itu adalah seorang bayi yang baru lahir. Dia memiliki sebuah kebutuhan perkembangan fisik dengan mengkonsumsi nutrisi seperti ASI, begitu kan ya. Kalau kita langsung memberinya nutrisi makanan berat begitu, lebih-lebih permen, nah itu kan akan langsung membuatnya sakit, demikian gitu ya. Nah, sama halnya dengan perkembangan kognitifmu juga demikian, perkembangan emosional juga demikian, begitu pula dengan perkembangan spiritualnya. Ada pola-pola semacam itu begitu di dalam diri manusia. Nah,
Apabila anak tidak mendapatkan suatu hal yang bisa memenuhi kebutuhan perkembangannya tadi karena kekacauan yang ada di lingkungannya, maka perkembangannya pun akan terhambat. Minimal dampak buruknya demikian. Perkembangannya akan terhambat, baik perkembangan spiritualnya, emosional, kognitif, dan juga fisiknya. Walaupun untuk yang fisik ini kemungkinan tidak ya, karena sudah banyak yang mengerti. Cuman untuk perkembangan kognitif, emosional, lebih-lebih spiritual itu masih sangat jarang manusia memahami akan hal itu, karena tidak tampak jelas di depan mata. Baik, dan yang lebih buruk lagi, apabila anak dibiarkan begitu saja, anak bisa saja tumbuh dengan kondisi psikospiritual yang kurang sehat dan seterusnya. Sehingga kedepannya, tatkala mereka tumbuh sebagai remaja, maka dampaknya itu akan terlihat cukup jelas. Mereka pun bisa mengalami yang namanya kebingungan identitas. Mereka tidak memiliki tujuan hidup yang jelas dan baik di dalam hidupnya. Hidup mereka terasa tidak bermakna dan sering muncul rasa kebosanan, rasa bosan akan segala sesuatu. Kemudian bisa juga pada diri mereka muncul rasa gelisah tatkala di tengah-tengah kesepian. Sehingga kalau kita telusuri kasus-kasus psikologis begitu, di dalam kondisi-kondisi semacam itu, mereka pun terkadang melukai dirinya sendiri, mencoba mencari kepuasan dengan cara yang kurang sehat semacam itu bahkan. Nah, kemudian mereka pun juga tidak mengenal Tuhan, lebih-lebih memiliki perasaan cinta dengannya. Bahkan rasa percaya dengan keberadaannya pun terkadang tidak ada. Seakan semua itu hanya ilusi kosong yang tidak berguna. Dan ibadah hanyalah suatu aktivitas tidak berguna yang akan membuatnya lelah semacam itu. Serta gangguan-gangguan psikospiritual yang lain. Yang umum mungkin seperti stres, gampang frustasi, gampang marah, kemudian juga bisa depresi dan lain sebagainya. Nah, sebagai makhluk yang relatif masih baru, seorang bayi, anak, bahkan mungkin remaja, mereka belum memiliki kesadaran dan kehendak yang cukup kuat untuk memilih apa-apa yang sebenarnya mereka butuhkan untuk perkembangannya, untuk berkembang. Proses belajar mereka itu masih bergantung dengan lingkungan di mana mereka tinggal, sehingga pengalaman yang mereka miliki sebagai bahan untuk belajar itu cenderung terbentuk dari, dalam tanda kutip, suapan lingkungannya, baik secara disengaja oleh orang lain maupun tidak. Dan hal itu mempengaruhi cara pandang mereka terhadap kehidupan. Nah, dan cara pandang mereka terhadap kehidupan ini kemudian mempengaruhi sikap mereka dan bagaimana mereka merespon setiap persoalan yang ada di dalamnya, baik respon yang tepat maupun yang tidak tepat gitu. Dan akhirnya semua dampaknya kembali lagi kepada mereka sendiri. Nah, maka dari sinilah pengalaman mereka perlu dikondisikan, lebih baik sejak mereka dilahirkan hingga mereka remaja gitu. Dikondisikan bagaimana? Dikondisikan di dalam sebuah lingkungan hidup yang disetting atau diatur sedemikian rupa dengan tujuan yang baik, agar cara pandang mereka terhadap berbagai macam hal di dalam kehidupan ini itu bisa dibentuk sesuai tujuan yang baik tersebut. Perasaan dan hasrat apa yang akan muncul di dalam diri mereka, pikiran apa yang cenderung terlintas, potensi ucapan dan tindakan apa yang akan mereka lakukan, semua itu bisa berada di bawah arahan yang baik dan benar gitu. Sehingga perasaan nikmat dan tidak nikmat yang terkadang kita gunakan sebagai pengambilan keputusan kita suka atau tidak suka terhadap sesuatu, itu pun bisa dibentuk, di mana dari sanalah motivasi atau dorongan yang akan membentuk cara hidup mereka itu akan muncul. Oleh karenanya perlu pada masa bayi hingga remaja mereka diberikan lingkungan yang terkondisikan dengan baik, atau setidaknya mereka mendapat kontrol yang baik dari lingkungannya, dari orang tua, orang dewasa di sekitarnya, begitu pula media. Sehingga mereka pun bisa memiliki cara pandang yang baik dan sehat terhadap kehidupan. Hingga akhirnya, baik itu perasaan, hasrat, pikiran, ucapan, dan tindakan mereka bisa terbentuk dengan baik sesuai dengan tujuan yang dibuat sebelumnya. Idealnya demikian. Walaupun sebenarnya ada satu hal lagi yang cukup berpengaruh juga pada perkembangan mereka, yaitu kehendak individual yang mereka miliki, yaitu kehendak bebas yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka untuk memilih dan membuat keputusan. Apabila mereka bisa menggunakan dengan baik untuk memilih jalan yang akan mendekatkan mereka kepada Tuhan,
dan mereka bisa setia di jalan itu, maka sebenarnya tidak terlalu berpengaruh apa-apa yang akan diberikan oleh lingkungannya. Namun kita tahu sendiri bahwa kebanyakan manusia mengalami kesulitan bahkan tidak bisa menggunakan kehendaknya itu untuk hal semacam itu. Bahkan terkadang sekedar berniat menggunakannya saja tidak, terutama pada suatu hal yang bertentangan dengan dorongan hasrat atau keinginannya. Manusia itu lebih memilih mengikuti hasrat, keinginan, dan dorongan yang ada di dalam dirinya, yang cenderung terbentuk dari didikan lingkungannya di masa lalu, terutama selama masa bayi hingga remaja. Sehingga cukup penting di sini agar pada masa-masa itu mereka mendapatkan lingkungan yang bisa membentuk keinginan mereka untuk senantiasa mendekat kepada Tuhan, mencintainya, dan begitu pula setia kepadanya. Sehingga tatkala mereka dewasa, hal itu tidak menjadi beban tersendiri yang bisa menghalangi mereka untuk berhubungan baik dengan Tuhan, di mana akhirnya mereka pun bisa membutuhkan usaha yang cukup keras untuk melakukannya, karena dorongan yang ada di dalam diri bertentangan dengan apa yang mereka butuhkan gitu. Maka tidak heran di dalam sirah Nabawi yang kita tahu selama ini, kaum yang begitu menolak ajaran Nabi adalah orang-orang yang lebih dewasa, bahkan paman Nabi sendiri, yang mereka sudah terbiasa enak dengan cara hidupnya, yang kebetulan bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh beliau. Nah, begitu pula para sahabat yang telah dewasa dan memutuskan untuk mengikuti beliau, itu pun tidak bisa serta-merta meninggalkan kebiasaan buruk lama mereka. Mereka pun dilatih secara bertahap-tahap, seperti kisah pelarangan khamar dan seterusnya, hingga akhirnya sempurnalah ajaran Islam untuk mereka di akhir hayat Nabi SAW. Gitu. Nah, di sini dengan ketulusan, kesabaran, dan kasih sayangnya, Nabi mendidik mereka hingga mereka bisa membuat keputusan sendiri yang bersifat baik untuk dirinya, yaitu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan diri serta setia kepadanya. Nah, di titik itulah ujungnya. Mereka bisa menggunakan kebebasan individual yang dianugerahkan Tuhan kepadanya untuk kembali setia dan mengabdi kepada Tuhan di dalam sebuah keikhlasan atau ketulusan hati, begitu ya. Nah, dan inilah harta yang paling berharga di sisi Tuhan, karena bagaimanapun juga dengan kekuasaannya sangat mudah dalam tanda kutip bagi Tuhan untuk sekedar menciptakan miliaran galaksi di langit serta apa-apa saja yang ada di dalamnya, berapa kali pun itu. Namun di tengah-tengah kekuasaan Tuhan yang luar biasa itu, sebuah ketulusan hati hanya bisa terwujud tanpa adanya paksaan, karena hal itu bertolak belakang dengan sifat ketulusan itu sendiri. Sehingga sangat wajar dan benar apa yang diajarkan, bahwa tidak ada paksaan di dalam agama, karena itu akan meniadakan suatu harta yang sangat berharga di sisi Tuhan tadi, dalam tanda kutip begitu, yaitu sebuah ketulusan hati yang ia tidak bisa dipaksakan. Dan tentunya inilah yang paling membuat Tuhan bahagia, dalam tanda kutip demikian, dengan menciptakan manusia yang ia berikan sendiri kehendak bebas untuk memilih apapun, di mana dengan begitu banyaknya pilihan yang ada, mereka pun memilih untuk setia dan tulus mengabdi kepada Tuhan. Bagi kami itu benar-benar sebuah lompatan kualitatif yang sangat istimewa ya di dalam skenario penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan. Mengapa demikian? Karena dari seluruh penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan, di dalamnya Tuhan menciptakan manusia dengan kesadaran individual aku ya, kesadaran individual yang dimaksud kesadaran aku itu, serta dengan kehendak bebasnya. Dan ternyata dengan kehendak bebas yang telah Tuhan berikan kepada manusia, manusia menggunakannya untuk memilih kembali dan setia kepada Tuhan. Itu merupakan sebuah lompatan kualitatif yang sangat luar biasa tadi menurut kami. Sebuah lompatan kualitatif dalam skenario penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan. Gimana bisa memahami? Untuk kesimpulannya bagaimana? Setidaknya pendidikan yang dilakukan kepada
bayi hingga remaja itu, bayi, anak hingga remaja, kalau bisa diarahkan ke bentuk ideal yang diterangkan sebelumnya tadi. Begitu. Baik, wallahu a'lam bishawab, demikian yang bisa kami sampaikan saat ini. Segala kebaikan yang ada dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangannya berasal dari kami. Bila ada pertanyaan atau satu hal yang bermanfaat untuk didiskusikan, bisa ditulis di kolom komentar. Salam sehat, damai, sejahtera, dan bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.